Istri kedua sang penguasa, episode 26, main kuda-kudaan. Al bersiul kecil sembari menyetir mobilnya dengan kecepatan sedang menuju ke kampus istrinya. Seperti yang ia katakan pada sang istri pagi tadi, bahwa mereka akan makan siang bersama di luar setelah ia mengantarkan istri pertamanya ke bandara. Dari kejauhan, Al sudah dapat melihat istri cantiknya tengah berdiri di bawah pohon rindang menunggu kedatangannya. Aurora terlonjak kaget saat mobil mewah tiba-tiba berhenti di depannya dan membunyikan klakson mobilnya. Saat kaca mobil itu perlahan turun, ia dapat melihat suaminya sedang tersenyum mengejek kepadanya, di mana itu membuat Aurora menatap Al tajam. "Ayo masuk," tita Al. Aurora membuka pintu itu. Nggak romantis banget sih," gerutu Aurora, namun masih dapat didengar oleh Al. "Memangnya yang romantis kayak gimana?" tanya Al seraya menekan pedal gas mobil itu dan berlalu. "Pikir aja sendiri," gumam Aurora lagi. "Idih, udah pintar ngambek." Al mencolek dagu Aurora. Aurora sudah sangat nyaman bersama dengan suaminya, hingga ia sedikit demi sedikit mulai bersikap manja, bahkan sedikit menuntut, dan berani melawan kepada sang suami. Selain untuk menghidupkan suasana di kala mereka berdua, ia juga mencoba menampilkan sisi lainnya sedikit demi sedikit kepada sang suami, termasuk bermanja kepada suaminya itu. Tentu saja Aurora melakukan hal itu setelah mendapatkan wejangan dari kedua sahabatnya. Aurora tak mengindahkan ejekan suaminya. Wanita itu memilih untuk mengalihkan wajahnya ke kaca mobil daripada memandang suaminya yang tiada habisnya selalu menggodanya. "Marah terus sayang, kenapa? Lagi PMS?" tebak Al dengan sesekali melirik Aurora. "Tidak," jawab cepat Aurora. "Oh, baguslah." Aurora mengerutkan keningnya. "Kenapa bagus?" "Iya bagus. Itu artinya kita bisa main kuda-kudaan sebentar malam." "Au!" teriak Al setelah bahunya mendapat tebukan cukup keras dari jemari mungil istrinya. "Kenapa sih sayang? Mas tuh kalau ngomong ya," ujar Aurora kesal menatap tajam sang suami dengan menunjuk pria yang omongannya terkesan vulgar. "Loh, apa yang salah sih sayang dengan ucapanku? Memang benar kan kita bisa main kuda-kudaan?" ujar Al tersenyum. "Mas," rengek Aurora. Wanita itu merasa malu mendengar ucapan suaminya. Al meraih tangan istrinya dan menciumnya sekilas, namun matanya tetap fokus ke depan. Wajah Aurora seketika memerah. "Mas Al paling bisa buat aku malu," batin Aurora. Aurora memalingkan wajahnya kembali ke kaca mobil sembari tersenyum malu. Itu dapat dilihat langsung oleh Al, membuat Al ikut tersenyum. "Kau seperti pelangi yang tampak setelah hujan, Aurora. Sangat indah dan penuh warna," batin Al. Setiba di resto yang jadi favorit mereka, Al dan Aurora masuk dengan bergandengan tangan, memesan private room untuk mereka tempati berdua. Berjalan berdua diselingi dengan tawa ke ruangan yang telah disediakan. "Cie, makin mesra aja nih. Sit, ejek Ethan. Ethan yang tahu dari para karyawannya kalau sahabatnya datang langsung memotong jalan pasangan itu. "Minggir," tegas Al. Sementara Aurora hanya tersenyum. Wanita itu sudah dapat menebak, pasti akan terjadi perdebatan kecil antara suaminya dan sahabatnya itu. "Eits, sabar Tuan Al. Aku mau salaman dulu sama kakak iparku yang semakin hari semakin cantik ini," goda Ethan sembari mengulurkan tangannya. Pria campuran Inggris Jawa itu sangat senang menggoda sahabatnya, meski pada akhirnya ia selalu kalah telak saat ultimatum,
Pemindahan dirinya di berbagai negara terpencil selalu keluar dari bibir pria bengis di depannya. Saat Aurora ingin membalas uluran tangan itu, Al menepis kasar tangan Ethan. Nggak ada salam-salaman. Enak aja mau pegang-pegang tangan istri gue. No, pegang tangannya wanita itu saja. Ki, siapa lagi namanya sahabat kamu sayang? Tanya Al kepada sang istri. Kimi, jawab cepat Aurora. Nah tuh, pegang sono tangannya si Kim itu. Pindah-pindah, gue lapar. Al melangkah seraya menyenggol bahu Ethan yang sedang mengelus tangannya yang sedikit nyeri akibat tangan besar sahabat sekaligus pemilik saham terbesar di resto miliknya itu. Dasar lelaki pencemburu, seru Ethan lalu melangkah kembali ke ruang kerjanya. Kak Jason, Kak Al kemana sih? Nggak tahu apa adiknya yang cantik jelita ini sedang kangen. Ujar seorang gadis belia yang saat ini tengah duduk di kursi kebesaran milik Jason. Sambil bermain memutar-mutar kursi besar itu, ia terus saja mengadu kepada Jason yang sedang duduk di sofa. Jason sedang menunggu kedatangan sang istri untuk membawakan makan siang. Sebab ia malas keluar lagi setelah beberapa pekerjaan telah ia handle dengan sangat baik. Dan itu cukup menguras tenaga. Mungkin lagi makan siang, Putri. Jawab Jason. Putri menatap seorang pria seumuran kakaknya. Seseorang yang pernah Putri sukai saat masih duduk di bangku putih biru. Cinta monyet. Seperti itulah kata Putri. Namun rasa itu tak berlarut-larut. Sebab Putri tahu kalau pria yang tak kalah tampan dari kakaknya itu sudah punya seorang istri. Dia tidak mungkin jadi pelakor cilik. Kak, panggil Putri lagi. Jawab Jason yang sedang memejamkan mata. Kakak tampan? Puji Putri. Kakak tahu, bukankah dari dulu kakak memang tampan? Jawab seadanya Jason. Ish, percaya diri sekali. Tadi Putri cuma bercanda. Ujar Putri cemberut. Yakin cuma bercanda? Goda Jason dan membuka matanya lalu menaik turunkan alisnya. Ekspresi apa itu? Menggelikan. Putri bergidik ngeri melihat ekspresi Jason yang tiba-tiba seperti pria nakal. Jason melangkah ke Putri lalu mengacak-ngacak rambut Putri. Aish, Kak Jason jahil banget sih. Berantakan nih rambut Putri. Udah gak cantik lagi nih. Ntar gak bisa dapet cowok ganteng nih kalau penampilan Putri berantakan. Omelnya selalu seraya merapikan rambutnya. Belajar dulu yang benar, baru main cinta-cintaan. Tegur Jason seraya mengangkat tubuh Putri ke atas meja, sebab ia ingin duduk di kursi miliknya dan mencari sesuatu di komputer di depannya. Putri tak menjawab. Ia lebih memilih fokus memperhatikan pria tampan di depannya. Awas jatuh cinta. Emang udah jatuh cinta. Tapi dulu, sekarang mah ogah. Jason terkekeh mendengar ucapan belak-belakan gadis itu. Kak, apa kakak mencintai Kak Rebecca? Tentu saja. Kakak mah udah cinta mati sama istri kakak. Ibarat kata nih ya, dia akarnya, kakak pohonnya. Pohon gak akan hidup jika akarnya tak ada. Begitupun dengan kakak. Yah, dasar bucin. Ejek Putri dengan penuh penekanan. Biarin. Tanpa mereka sadari tadi, seorang wanita cantik berdiri di depan pintu mendengar ucapan keduanya. Wanita itu tersenyum. Terima kasih suamiku, aku juga mencintaimu. Ucapnya lalu mendorong pintu di depannya hingga membuat kedua orang yang masih berdebat mengalihkan perhatiannya. Sayang, Kak Eca,
ujar keduanya bersamaan. Namun Putri lebih dulu berlari menghampiri Rebecca. Kak, lihat Kak Jason selalu menggoda Putri. Kakak jewer saja telinganya. Ujar Putri bergelayut manja di lengan Echa. Tak ada rasa cemburu di hati Rebecca saat melihat suaminya begitu dekat dengan gadis belia yang ia tahu pernah menyukai suaminya. Sebab ia sangat tahu jika Jason hanya menganggap Putri sebagai adik, dulu dan sampai kapanpun. Hei anak kecil, bukankah kau yang selalu menggoda aku? Kenapa kau mengadu kepada istriku seperti itu? Ujar Jason dari kursi kebesarannya. Sudah berhenti berdebat. Sekarang kita makan siang. Kakak bawain makanan nih. Ujar Rebecca menghentikan perdebatan kedua orang itu. Untuk Putri juga ada kan kak? Tanya Putri berjalan menuntun Rebecca ke sofa. Ada dong. Asik, Putri bisa makan enak. Ujarnya. Mari makan. Teriaknya lagi membuat Jason dan Rebecca tertawa.